saya melihat lagu-lagu tema seperti ini sudah jarang beredar, dan itu hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk temanya tentang generasi muda, tentang orang yang sudah memiliki pasangan, namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, di mana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si Imanov penyanyi ini di setiap generasi. Pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini, dan bisa dibilang sudah jarang ada yang bisa seperti itu ya. Untuk saat ini itulah kenapa alasannya saya akhirnya menemukan sempat lagunya tentang dilema. Jadi sama seperti itu ya, notasi itu selalu bisa saya pikir kebetulan bisa saya buat notasi sekiranya saya suka ayo kita bikin lagu bareng, bikin lagu lirik ya. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dengan tema-tema ini. Hal yang pertama saya tulis itu di Bobby Marcus, dan itu langsung saya share ke istri saya, kakak udah bikin nih, jadi nih riffnya, coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, bisa saya langsung nembak begini, pengalaman kakak ya. Ya. Itu juga setiap kali kita boleh pakai mic, selalu mendengarkan ke pakai deh. Jadi boleh pakai mic. Dia boleh pakai mic deh. Gak kedengeran soalnya. mana orangnya kecil deh. Jadi waktu pas begitu apa namanya kakak bikin lagu ini tuh selalu di sharing dulu dia sama beberapa orang, kayak contohnya sama Kak Adi, Kak Adi gimana ya ini, kayak kakak bilang sih waktu itu, Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait kasih lirik dan lain sebagainya. Jadi selalu nanya, bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya, dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang itu ada yang seperti ini loh kisah cintanya gitu, lebih ke situ sih. Manusiawi ya, sebetulnya manusiawi, tapi justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan akhirnya menutup perasaannya dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya. Pasti ada awal-awal tuh pasti ada kecanggungan, tapi memang beruntungnya dan bersyukurnya alhamdulillah aku tuh kalau bikin video klip setelah lagu apa ya waktu itu, Insan Biasa atau apa ya, setelah Insan Biasa iya kok yang Dede mau model video klipnya teman-teman kakak. Iya setelah Insan Biasa pertama kali ya, dimulai dari Insan Biasa yaitu Kak Rangga Azok. Setelah kesini itu selalu Dede minta, Kak temen kakak dong yang ini, jadi gitu selalu gitu. Ya termasuk untuk di lagu yang ini aku bilang sama kakak bilang, siapa ya kira-kira ya ini, coba dong, ada beberapa nama gitu dicek, terus ya yang alhamdulillah berjodoh sama Irzan dan Kanoval ini gitu. Ya, jadi
hal yang menarik dari setiap single yang akan keluar dari Lesti itu yang ditunggu-tunggu orang itu selain isi lagu tentang apa, lagunya lagunya kayak apa, yang ditunggu-tunggu dari pencinta apa, dari para fans itu adalah siapa model video klipnya gitu. Tapi Pak jujur, Dede soalnya belum pernah nanya. Menurut Bapak gimana Pak? Bapak suka kadang kesel nggak? Kok Lesti maunya banyak sih video klipnya, pengen modelnya ini. Ya enggak juga, karena kita dari label justru senang ya kalau artisnya punya visi, punya keinginan, punya mau. Ini jadi artinya si artis itu tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi kita selalu berusaha mensupport gitu. Waktu itu Dede mulai kekeh-kekehnya tuh pas awal-awal lagu itu ya Pak, lagu Kelepas Dengan Ikhlas, terus awal-awal ketemu sama Kak Gilang, Pak ayo dong Pak, Dede mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak, lagi viral nih Pak, harus pakai ini Dede bilang gitu. Dan alhamdulillah Jadi ternyata Lesti memamerkan keviralan saya. iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda. Bukan begitu Pak. Kalau saya Aku cuma mau nambahin kadang-kadang pencipta lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya, tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-temannya bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar kepada para pencipta lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lewat, sudah lama Pak. Karena ketika menurut saya sih kalau pembuat lagu ketika menciptakan pengalaman pribadinya itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik Pak. Biasanya seperti itu. Beliau sendiri yang merasakan gitu, pasti otomatis liriknya gitu. Oh iya, gue pernah ngerasain kayak gini. Dan kembali lagi ke apa tadi poin video klip, kita tuh terutama saya selalu bersyukur karena memang berangkatnya dari pemain sinetron ya. Jadi untuk menggait beberapa teman-teman artis sebagai model video klip, jadi aksesnya itu lebih mudah.